Oke, jumpa lagi bersama saya di Marisi Robotics Community, channel yang membahas tentang kemajuan teknologi, komputerisasi, dan informatika. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat sebuah jaringan, ya, jaringan yang berbeda kelas, yang terdiri dari kelas A, B, dan C, yang kita bentuk menjadi satu jaringan. Itu kita gunakan Cisco pakai Tracer sebagai softwarenya, ya, ini sebagai aplikasi simulasinya. Kita mau coba membangun sebuah jaringan, ya, berbasis WAN, ya, jenisnya jenis WAN, Wide Area Network. Ya, kita mau buat jaringan yang berbeda kelas agar dapat saling terhubung. Ya, langsung saja. Untuk pertama kita buat kelas yang pertama yang terdiri dari 3 klien. Kita contohkan, ya, hanya 3 kliennya. Kemudian kliennya dihubungkan menggunakan switch, ya, dihubungkan langsung ke sebuah PC server. Nah, PC server ini kita sambungkan langsung menggunakan kabel Stripe dari switch. Kita sambungkan ke PC yang pertama, kemudian kita sambungkan ke PC yang kedua, kemudian kita sambungkan ke PC yang ketiga, kemudian kita sambungkan langsung ke server. Nah, ini dia, ya, supaya nanti ini bisa kita sambungkan ke routernya untuk menghubungkan ke jaringan yang berbeda. Switchnya kita sediakan satu tempat untuk server. Bagaimana caranya? Ini ada tombol power, ya, tombol on off nya. Ini kita klik dulu, kita ganti, ya, kita ganti portnya itu menjadi port non-cut, ya, kita ganti portnya menjadi port non-cut. Ya, ini bisa kita isi sampai 10 port, ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Setelah kita hidupkan, kita matikan tadi, kita ganti portnya, kembali kita hidupkan. Ya, pastikan ketika kita mengganti portnya, ya, ini routernya atau switchnya itu berada di posisi mati. Kalau dia posisi hidup seperti ini, posisi on, nggak bakal bisa kita tambahkan portnya, ya, nggak bisa tambahkan. Tetapi kalau posisinya on, off, kita buat dia off, mati, ya, ini ada tanda tombol hijau, ya, ini lampu hijau berarti dia hidup. Kalau dia tidak ada lampunya berarti dia mati. Kalau udah bisa kita tambah portnya. Nah, seperti itu. Setelah kita tambah portnya, kita ganti, kita hidupkan kembali powernya, ya, kita close saja. Ya, di sini sudah terdapat 7 port, ya, 7 port, 1 2 3 4 5 6 7, ya. Kemudian ini kita coba biar nampak perbedaannya, kita buat sebuah rectangle, kita bikin fill color, kita buat dia coba warna biru, kita berikan, ya, kita tarik di sini supaya kelihatan dia berbeda. Kita ganti supaya tidak terlalu mencolok. Supaya tidak terlalu mencolok, kita ganti warnanya jadi warna yang jadi mudah. Kita lihat di sini. Oke. Kemudian kita pastikan dulu satu jaringan ini sudah terhubung. Kita membuat ini di kelas A, ya, kita coba di kelas A, ya. Jaringan kelas A, kelas A, ya. Kita mau setting dia dengan IP servernya. Kita buat IP servernya itu 10.10.10.1 biar gampang kita ingatnya. CPMS nya 255.000 itu otomatis. Default gateway nya kita buat nanti
agar gampang terkoneksi dengan routernya. 10 titik kita buat di sini 10. Ini default gateway-nya ya, default gateway. Kemudian setelah kita setting IP di server, kita mau kliennya itu sistemnya DHCP, jadi tanpa kita buat dia statik, tanpa kita setting IP-nya, dia langsung ambil sesuai dengan yang disediakan oleh server. Jadi servernya ini kita aktifkan dulu IP-nya ya, kita aktifkan DHCP-nya, kita buat di sini on. Kemudian default gateway-nya ini kita masukkan sesuai dengan IP yang di sini tadi. Nah ini nih, yang ini kita masukkan di service DHCP, kita masukkan di sini ya default gateway-nya. Kemudian start IP-nya ya, kita ikuti aja 10. Ini IP pertama ya untuk kliennya 10, karena server tadi udah 1 ya, server sini udah 1, maka kliennya kita mulai dari angka 2 ya, kita mulai dari angka 2. Kita ulang kembali, kita pastikan 10 2 ya. Di sini kita bisa jumlahkan berapa jumlah komputer yang dapat terhubung nanti di kliennya, tapi ini kita abaikan dulu. Kita mau fokus ke perancangan jaringannya. Kita save ya, kita close. Ini server sudah tersetting ya, tadi IP nya untuk IP servernya, IP server 10.10.10.1 dengan gateway nya 10.10.10.10 ya. Otomatis ini networknya itu ya, network addressnya itu otomatis 10.10.10.0 ya. Ini mempermudah kita nanti ketika setting di routernya ya. Ini untuk setting IP servernya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke setting IP kliennya. Karena tadi di sini kita buat settingnya DHCP, memberikan alamat IP address secara otomatis, maka kliennya kita nggak perlu setting IP-nya, kita hanya klik aja IP configuration ya, kemudian kita pilih DHCP, maka dia otomatis mengambil IP sesuai dengan settingan di server tadi ya. Dengan IP pertamanya itu untuk kliennya 2, tetap di VPU-nya 10 ya. Ini udah bisa kita close saja. Yang nomor 2 ini kita buat juga desktop IP, kita masukkan DHCP ya. Ini langsung masuk 3, kita close, klik masuk ke desktop IP, klik DHCP, langsung 4, kita close. Kita coba dulu apakah ini sudah terkoneksi antara komputer satu dengan yang lain atau klien dengan servernya. Kita cek ya, ini berhasil ya. Kita coba ini kembali ya, berhasil. Berarti untuk jaringan kelas A sudah kita bentuk ya. Kemudian kita buat jaringan di kelas B sesuai atau sama dengan jaringan di kelas A. Nanti kita bedakan, hanya bedakan di IP nya saja ya. Kita buat 3 klien, kemudian 1 server, kemudian kita hubungkan dengan sebuah switch ya. Switch yang bebas tergantung dengan port yang kita butuhkan. Kemudian kita sambungkan fast Ethernet, kita sambungkan coba kita lihat dulu berapa port yang disediakan oleh portnya kosong ya, kosong. Kita boleh isi ya, kita ambil CFE 1, yang kita butuhkan hanya 5 ya, atau kita buat 6. Kemudian kita kembali, kita hidupkan, kita close. Sekarang kita ambil kabelnya, kita bisa cek langsung terhubung ke switchnya. Kita masukkan ke switchnya, kita ambil kabel strike-nya karena dia menghubungkan perangkat yang berbeda. Kalau perangkat yang sama kita gunakan kabel cross ya. Ini kita tunggu sampai dia hijau, kita coba ganti
ganti warnanya agar tidak sama. Kita ambil warna ini kuning, kita buat di sini. Yes. Warna kuning. Kita setting IP-nya ya. Setting IP servernya itu kita mainkan dia kelas B 128.10.10.1 ya. Kelas B dia dengan subnetnya 255.255.0.0. Kita mainkan default gateway-nya untuk mempermudah kita setting router nanti 10.10.10. Kita samakan aja ekornya ya, dengan mempermudah kita untuk mengingat. Kemudian ini kita close. Kalau tadi di kelas A kita buat DHCP, yang di kelas B kita mau buat statik semua ya. Kita buat statik, kita kasih desktop, kita mainkan dia 128.10.10.2 ya, dengan default gateway-nya sama, kita buat dia 10 ya. Kita terus kita mainkan dia di sini 3, tadi sudah 2, 3, di sini tetap 10 ya, default gateway-nya tetap. Kemudian di sini kita buat 4, di sini default gateway-nya tetap 10 ya. Kita terus ya, kita lihat cek kembali pas default gateway-nya 10. Oke, pas. Kita coba kasih keterangan supaya mempermudah kita nanti untuk mengingat IP-nya. IP 128.10.10.1 dengan gateway-nya 128.10.10.10. berarti network address-nya otomatis 128.10.10.0 ya. Kembali ini untuk mempermudah kita mengingat ketika nanti kita setting routernya. Kemudian yang di sini coba kita ping apakah sudah terkoneksi atau belum ya. Sudah sukses ya, server ke klien sudah sukses, klien ke klien kita mau coba ya, sukses. Maka jaringan di kelas B sudah selesai. Yang di sini tadi kita buat dia DHCP ya. Nah, ini dia DHCP. Yang di sini tadi kita buat dia static. Nah, kemudian kita mau coba satu lagi, kita buat tetap sama jaringannya dengan 3 klien, 1 switch, 1 server. Kita mau buat dia di kelas C ya, dengan sistemnya kita buat dia IP-nya DHCP untuk mempercepat, mempersingkat pekerjaan kita ya. Kita buat dia 3 klien, kita kasih hubnya yang generik, kita mainkan ya. Ini bebas ya, mau pilih yang mana, yang pasti sesuai dengan kebutuhan kita. Kita mainkan servernya 1 ya, tinggal kita hubungkan sama seperti di jaringan kelas A, kelas B, dan kelas C. Kita cek dulu kembali ini ya, kita matikan dulu. Kembali saya ingatkan kalau ini posisinya masih on atau hidup, nggak bakal bisa kita masukkan portnya ke dalam ya. Kita matikan dulu.
dulu, kita pastikan dia sudah posisi off. Kita tambahkanlah fast Ethernet atau jaringan port LAN-nya sesuai kebutuhan kita. Yang 5 cukup. Kita hidupkan, kita close, kita sambungkan menggunakan kabel strike ya, karena menghubungkan perangkat yang berbeda jenis. Jadi nanti kalau kita menghubungkan perangkat yang sama jenis, contoh kita menghubungkan switch ke switch, maka harus kita gunakan kabel cross ya. Kita mau setting yang ini, kita mau buat dia di HCP ya, kita kasih IP nya di kelas C 192.168.10.1 ya. Kita copy biar gampang, kita kasih di sini 10. Kita masuk ke servisnya di HCP, kita buat on ya. Ini kita bikin default gateway ya, sama seperti default gateway yang di IP desktop tadi. Nah, ini kita mulai dengan IP 2 karena servernya 1, sama seperti yang di jaringan kelas A tadi ya. Ini bedanya, kita di kelas C, tadi di kelas A. Kita save, udah, kita close. Kemudian ini coba kita setting dia di HCP ya, kita lihat IP nya otomatis ya. Terus lihat IP nya di HCP ya, otomatis. Kita lihat IP nya di HCP ya, otomatis dia muncul IP nya. Nah, kita buat penggunaannya, kita buat sebuah nya, kita berikan warna hijau. Nah, kita kasih oke. Kita coba geser sedikit, kemudian kita kasih keterangan di sini jaringan kelas C DHCP. Oke, kemudian kita tadi buat IP nya, IP berapa, 192.168.10.1, gateway nya 192.168.10.10, berarti otomatis network address-nya itu 192.168.10.0 ya. Kita coba ping ya, pengecekan klien dengan servernya. Oke, sukses. Klien oke, sukses. Kita coba ping dari sini kemari ya, otomatis dia fail. Kenapa? Belum ada kabel yang menghubungkan antara kelas A, kelas B, dan kelas C. Jadi yang mau kita bahas sekarang itu adalah bagaimana cara menghubungkan antara jaringan yang satu ini, yang kelas A, ke kelas B, ke kelas C, agar dapat saling terhubung ya. Jadi caranya seperti ini. Kita mau buat satu router dulu ya, satu router dulu. Nah, ini hanya contoh, kita buat satu router dulu untuk menghubungkan di kelas yang berbeda ya. Nanti kita buat juga nanti menggunakan 3 router yang dimana setiap ruangan itu atau setiap kelas itu menggunakan satu router ya. Ini sekarang kita menggunakan satu router dulu untuk menghubungkan 3 jaringan yang berbeda. Kita mainkan di generate ya, kita menghubungkan 3 jaringan yang berbeda agar dapat saling terhubung ya. Kita coba dulu ini routernya, kita cek ya, fast ethernet cuma 2
ya, karena kita butuh 3 ini 1 2 3, maka ini kita aktifkan dulu 3 fase Ethernetnya ya. Maka kita matikan dulu, kita posisikan dia off, kemudian yang ini kita coba buang, yang ini coba kita buang ya. Kemudian kita tambahkan 1 CFP di sini sesuai dengan kebutuhan kita ya dalam jaringannya. Oke, terus ini kita coba sambungkan ya, sambungkan IP yang di sini. Oke, kita sambungkan langsung ke router ya. Kita ingat ya, untuk yang dia CP kita mainkan di fase Ethernet 00 ya. Untuk kelas A dia CP kita mainkan di fase Ethernet 00. Kemudian untuk yang kelas B statik kita mainkan dia di fase Ethernet 10. Untuk kelas C DHCP kita mainkan dia di 20 ya. Nanti di sini kita coba kasih keterangan, jangan kita lupa ya. Dan di sini menggunakan FA 0/0 ya. Di sini menggunakan FA 1/0. Dan di sini menggunakan FA 2/0. Oke, kita coba setting ya. Kalau seperti ini posisinya dia masih merah karena belum kita setting jaringannya, belum kita setting routernya agar dapat saling terhubung. Jadi caranya gimana agar kelas A DHCP, kelas B statik, kelas C DHCP ya dengan kelas yang berbeda mereka dapat saling terhubung. Bagaimana caranya ya? Kita coba setting dulu routernya ya. Kita setting routernya ya sesuai dengan keterangan yang sudah kita buat di sini. Kita masuk ke CLI ya, command line interface ya. Perintah pertama itu kita buat di sini no ya, kita enter, kemudian enter sekali lagi ya. Ini routernya belum aktif, kita aktifkan, kita kasih perintah enable ya, enable ya. Dia berbentuk pagar, berarti routernya sudah aktif, sudah bisa terkonfigurasi. Kemudian kita kasih perintah konfigur terminal ya. Udah masuk ke menu config, kemudian kita masuk ke interface FA 0/0. Kita mau setting yang ini dulu, FA 0/0 nya ya, FA 0/0 nya. Kita mau enter, kemudian kita kasih IP nya, IP default gateway nya, IP address ya. Kita mainkan ini IP default gateway nya yang GW itu ya, yang ini kita mainkan yang GW ya. 10 dengan subnet mesh nya ya, jadi kelas A 255.0.0.0. Ini kita enter, kemudian kita kasih perintah no shut supaya dia aktif ya, no shutdown supaya dia aktif. Kita enter, kemudian kita enter lagi, kemudian kita kasih perintah exit ya, kita kasih perintah exit. Kemudian kita masuk ke FA 10 nya ya. Ini FA 0/0 sudah kita setting, kemudian kita masukkan ke FA 10 di kelas B ya. Kita kasih ini, kita kasih interface FA 1/0. Oke, kita kasih IP address nya, address 128.10.10.10 ini ya, gateway nya ya, gateway nya dengan subnet 255.255.0.0. Kita enter, kemudian kita kasih perintah no shut. Nah, kita enter, kita kasih perintah exit sekali ya. Tadi kan akan perintah if nya, ini berarti interface nya. Kalau kita exit, kita udah keluar dari fase Ethernet yang 10. Nah, sekarang kita masuk ke setting fase Ethernet 20
ya, kita kasih interface supaya kita masuk ke fase trigonalnya 2/0. Interface FA 2/0, kita enter. Nah, ini kita kasih IP address-nya gateway di kelas C 192.168.10.10 dengan CMS-nya 255.2555.0 ya, kelas C ya. Enter, kita kasih no shutdown, kita enter, kemudian kita exit, lagi ya. Ini kita kasih perintah write supaya dia tersimpan, kemudian kita exit ya. Konfigurasinya sudah selesai kita buat. Nah, ini dia sudah mulai proses bagaimana cara menghubungkan ke switch kelas C. Oke, kita coba untuk membuktikan bahwasanya keberhasilan jaring kita sudah betul apa tidak. Kita coba setting dulu, kita coba ping dari sini kemarin, dari server kita mau coba ke server yang di sini valid. Nah, ini untuk pengujian pertama biasanya dia valid. Kita coba yang kedua ya, sukses. Berarti jaringan kelas A dan kelas B sudah dapat saling terhubung, sudah dapat saling berbagi data. Nah, ini pertama kali dia pasti valid. Kita coba yang kedua ya, sukses. Ya, ini masih di jaringan kelas A ke jaringan kelas B. Kita coba hubungkan, tadi sudah berhasil ya. Sekali lagi coba mainkan dari klien yang ini kemarin yang sudah sukses. Sekarang kita mau coba dari jaringan A ke jaringan kelas C ya, jaringan kelas A ke kelas C. Kita coba koneksikan servernya langsung ke server kelas A, sukses. Kita coba dari kliennya ke klien kelas A, sukses. Kemudian kita coba ke server kelas ya, sukses. Kita coba lagi dari jaringan kelas B ke kelas C ya. Kita membuktikan bahwa semua jaringan yang di sini sudah saling terhubung ya, saling terkoneksi ya, sukses. Oke, sukses. Oke, sukses ya, berarti jaringan kita sudah selesai ya. Ini masih jaringan jenis LAN ya, local area network, karena memang ini digunakan biasanya di dalam satu area ya, atau satu sekolah ya, dengan menggunakan lab yang berbeda-beda dengan setting IP yang berbeda-beda. Jadi kita gunakan satu router saja ya. Jadi sekarang kita mau coba bagaimana caranya menghubungkan jaringan yang berbeda kelas ya, berbeda kelas menggunakan 3 router. Jadi di setiap kelasnya itu digunakan ada satu router dalam setiap kelasnya. Jadi ini kita simpan dulu, kita simpan, kita save, kita save as, kita kasih namanya jaringan LAN lokal, jaringan LAN 1 ya, kita save ya. Ini sekarang coba kita delete kembali, kita hapus ya. Kita mau coba dalam setiap ruangan itu punya router, kita mainkan sebuah router ya, kita buat generate, kita buat di sini aja ya. Terus kita mainkan lagi, kita buat di sini supaya dapat terhubung ya. Kita buat di sini
kemudian untuk kelas B nya kita buat dia di sini. Oke, kita akan coba konfigurasi. Jadi caranya gimana ya, ini kita buat dia menggunakan kabel strike di FA00. Ingat ya, ke kelas A itu dia menggunakan FA00. Kemudian di sini dia juga gunakan FA00. Kemudian di sini dia juga gunakan FA00 ya. Jadi sekarang posisinya semua kelas itu sudah terhubung dengan sebuah router ya, tetapi belum saling terkoneksi antara kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Jadi posisi kita sekarang ini, kelas A itu belum terhubung ke kelas B, belum terhubung ke kelas C ya. Jadi kita setting dulu routernya, kita kasih dulu sambungannya langsung dari router ke router. Ingat ya, dari router ke router kita gunakan kabel cross ya, karena ini kita menghubungkan di jaringan yang sama ya. Ingat tadi ini jaringannya 10, di sini kita hubungkan ke 10 juga. Kemudian yang di sini ya, kita mau lihat, kita mau hubungkan ini langsung terhubung ke router 2 ini, router 2 ya. Kita perhatikan bahwasanya ini faseternya hanya 2, sementara kita membutuhkan 3 supaya kelas B dapat terhubung kelas C ya, ke router di kelas C. Jadi ini kita tambahkan, kita matikan dulu, kita tambahkan 1 perangkatnya ya, kita hidupkan kembali, kita close ya. Ini kita sambungkan menggunakan kabel cross 10 ke 20 ya. Ini kita kasih aja, ini FA 0 ke 0, 0 ke 0. Ini bisa kita hapus. Di sini ini kita hapus, ini kita hapus. Ini FA 1/0 ya. Di sini juga FA 0/0. Di sini FA 1/0. Di sini FA 2/0 ya, 2/0. Di sini FA 1/0. Di sini FA 0/0 ya. Jadi kita buat sebuah keterangan untuk mempermudah setting IP-nya nanti ya. Ini FA 0/0 nya nanti dihubungkan langsung kemari. Nanti di sini FA 1/0 nya kita buat dalam satu kelas sesuai dengan yang di FA 1/0 nya ya. Coba kita setting yang pertama. Untuk setting yang pertama kita tetap beracu pada ini ya, acuan kita tetap pada kelasnya ini dan IP-nya, gateway-nya dan nilai address-nya ya. Kita coba setting yang di sini. Untuk FA 0/0 ya, tadi ketika kita setting dia yang pertama, routernya kita buat di command line interface yang di sini tadi. Kita bermain di sini di command line di berbasis perintah. Sekarang untuk mempermudah kinerja kita langsung bermain di konfigurasinya aja langsung ya. Konfigurasinya kita mainkan tadi di FA 0/0. FA 0/0 kita sesuaikan dengan yang di sini ya, kita sesuaikan.
kita mainkan dia di 0/0 ini, FA 0/0 ya, 0/0 nih, FA 0/0. Berarti ini kita klik, kita kasih on ya, kita kasih on, kemudian kita setting IP-nya. IP address-nya itu yang ini ya, gateway-nya ya, bukan IP server. Nanti dia nabrak ya. Kenapa? Dalam satu jaringan tidak boleh memiliki IP address yang sama ya. Ini gateway-nya yang kita mainkan di routernya. Jadi kita masukkan 10 10 10 10. Nah ini ya. Oke, subnetnya otomatis 255.0.0.0 ya. Kemudian untuk yang FA10 ya, ini bebas kita mau buat IP berapa. Yang pasti FA10 ini harus satu kelas dengan FA10 yang di sini ya, satu kelas. Coba kita mainkan untuk FA10 nya, kita mainkan dia IP nya itu contoh 50.50.50.1 ya, 1. Ini kelas A ya. Kita close, kita kasih keterangan ya, kasih keterangan tadi di sini FA10 nya itu dengan IP 50.50.50.1. Berarti di sini nanti kita buat di FA10 nya itu harus 50.50.50.2 ya, 2, 3, 4 atau seterusnya. Oke, kita mainkan, kita coba gunakan di sini ya, ini ya IP-nya. Kemudian kita mau mainkan, ini udah selesai satu ya, udah hijau ya, maka jaringan kelas A sudah terkoneksi ke routernya, tapi ini belum hijau. karena apa? Karena di sini belum kita setting ya. Ini FA0 nya kita mainkan sesuai dengan yang di sini, kemudian FA10 nya kita sesuaikan dengan yang di sini ya. Nanti tinggal yang ini kita setting, kita mainkan yang dulu FA0 nya. FA0 kita konfigurasi, kita ambil yang FA0 ini ya, 0/0 ini 0/0. Kita mainkan IP nya gateway yang di sini 128.10.10.1 10 ya, 1 gateway-nya ya, gateway 10 ya, kita mainkan di sini. Kemudian untuk FA10 nya ini 10, kita sesuaikan IP nya sesuai dengan yang FA10 di kelas A ya, 10 kita mainkan 50, pastikan dia berada di kelas yang sama ya, di kelas yang sama. Saya mainkan supaya gampang 2.2, saya mainkan 2 ya, nya 255.000. Kemudian untuk di FA20 nya nanti kita pastikan ini satu kelas dengan FA10 yang di sini ya. Kita mainkan dulu FA20 ini tadi udah kita bikin on, ini kita on kan dulu ya, jangan lupa kita on kan dulu. Yang ini pun tadi kita on kan ya. Kemudian yang di sini kita on kan, kemudian kita buat IP nya contoh saya mainkan di kelas B 150 supaya gampang kita ingat ya, titik 1 kelas B ya. Kita close ya, ini 150 ya, titik 1. Di sini kita mainkan keterangannya, IP nya 150.50.50.1 ya. Tadi di sini IP nya, IP di FA10 nya 50.50.50.2.
supaya kita nggak bingung ya, kita kasih keterangan semua. Nah, kita geser, maka oke, maka yang di sini sudah terhubung ya, ini kemarin ya. Ini 20 FA10 nya sudah hidup, FA10 sudah on, di sini sudah on tadi 10. Oh iya, ini belum on, kita on kan ya. Kayak tadi belum hijau, nah ini sudah hijau ya, jangan lupa di on kan ya. Kemudian ini udah siap kita setting, kita mau masuk kemari ya, kita mau masuk kemari. FA10 nya yang di sini, FA10 yang di sini kita coba buat IP nya sesuai dengan di sini. Nah, berarti coba kita bikin di sini IP nya 150.50.50.2 ya. Ini bebasnya mau berapapun, yang pastikan mereka itu berada dalam satu kelas ya, satu kelas IP address ya. Berarti nanti yang FA0 di sini mengikuti yang di sini. Oke, kita coba klik, kita konfigurasi dulu. Untuk yang FA0/0 ini, yang 0/0, FA0/0 kita on kan, kita pastikan dia IP-nya gateway yang di sini 192.168.10.10 ya, dengan site address-nya 255.255.255.0 kelas C ya, kelas C. Kemudian kita masuk di FA10, nih 10 ya, pastikan dia on ya, on 10 kita on kan. Nih IP address-nya kita mainkan ini 150.50.50.2 ini kita on. Oke, kita close ya. Semua sudah hijau, pertanda bahwasanya semua jaringan di kelas A, kelas B, dan kelas C sudah saling terhubung. Oke, kita coba untuk menguji jaringannya apakah sudah terhubung atau tidak ya. Kita coba cek, kita coba ping dari sini kembali ya, valid. Coba ping dari sini kembali, masih juga valid ya. Ini kurang konfigurasi tambahannya harus ada. Kita harus deklarasikan bahwasanya jalur yang digunakan kelas A itu harus terdaftar di kelas B dan terdaftar di kelas C ya. Jadi kita mau pastikan dulu semua jalur yang ini saling terkoneksi. Caranya gimana ya, ini kita mainkan. Kita coba masuk ke router ini, router di kelas A, kita klik ya, kemudian kita mainkan statiknya, ini statiknya ya, kita klik statik. Ini networknya kita masukkan yang ini, network yang ini, kemudian network yang ini, kemudian network yang ini ya, ini dan juga network yang ini juga ya, kita mainkan supaya saling terhubung ya. Kita mainkan dia networknya 10 titik 0. Kita mainkan di kelas C aja semua ya, karena kliennya nggak kalah banyak. Mau dengan desktopnya itu kita mainkan IP ini ya, 50.50.50.1 kita add
oh invalid. Next hop, oh next hopnya ini 2 add. Kemudian oh ini jaringan yang di sini kita hapus dulu, hapus sudah ya. Kita mainkan dia yang di sini dan oh yang di sini, di sini. Jadi 128 kita mainkan dengan di atas add. Kemudian kita masukkan yang ini sudah terdeklarasi, kemudian kita masukkan 50.50.50.0 NA nah di sini NA nya wajib 0 ya. Kita add, kemudian ini sudah selesai, kita mau sambungkan oke, sudah selesai. Kita mau mainkan di sini, kita close ya, ini kita close, kita mainkan statiknya, kita buat dia IP yang di sini 1.10.10.0 ini dia dari sini ya, dari NA nya ini ini kelas ya. Kita tadi sepakat bahwasanya kita mainkan hanya di kelas C untuk membatasi jumlah komputernya. Next hopnya ini kita mainkan IP yang ini 150.50.1 ya, berarti 150.50.50.1 yang ini ya, ini ya. Kita kasih add, kemudian kita bikin di sini NA routernya. Nah, oke, ini sudah selesai. Sekarang yang di sini dia masuk kemari, dia masuk kemari, biar langsung saling terhubung ya. Kita masuk ke statik, karena dia 3 cabang ya, 3 sambungan. Kita mainkan networknya itu yang di sini ya, NA nya 10.10.10.0. Kita pastikan dia tetap di kelas C supaya membatasi jumlah kliennya titik 0. Next stopnya itu kita mainkan IP yang di sini ya, 50.50.50.1. Kita add, kemudian yang ini kita masukkan 0. Oke, terus kita tambahkan lagi yang di sini. NA nya kita mainkan 192.168.10.0. Tetap sama mesnya. Ini kita mainkan 50.2 150 yang di sini ya, 50 titik 2 ya, titik 2 kita add, kemudian ya yang di sini pun kita mainkan, kemudian kita add ya. Kita coba, kita langsung saja buat uji cobanya. Kita buat uji cobanya. Kita coba. Ya, kita lakukan uji coba antara komputer yang ada di jaringan kelas A
jaringan kelas B dengan kelas C. Kita coba ping dari router kelas C ke kelas ini, kita hapus dulu, ke kelas B ya, sukses. Dari router kelas B ke kelas A ya, sukses. Kita coba kliennya dari kelas C ke kelas B ya, sukses. Kita coba lagi dari kelas B ke kelas A ya, sukses. Ini saya berhasil. Yang belum kita coba itu dari kelas A ke kelas C. Kita coba dulu routernya dari kelas A ke kelas C. Terus kita coba sekali lagi A ke kelas C. Valid. Oh, kita coba setting kembali. Ada yang tertinggal di settingan router A belum terhubung ke router di kelas C. Tadi yang kita hubung, oh ini dia. Kita coba routernya, kita masukkan kembali di statiknya ya. Tadi yang kita mainkan hanya di jaringan ini ke sini, kemarinnya belum ya, supaya dia masuk ke jaringan kelas C nya. Oke, kita mainkan, kita masukkan dulu dia ini network yang ini 150.50.50.0 ya, networknya ya. Kemudian melalui 255 SMS nya kelas A, kelas C. Kemudian di sini next stopnya itu kita mainkan berarti yang ini ya, 50.50.50.2 50.50.50.2 kita add ya. Kemudian kita ambil yang di sini supaya dia langsung terhubung ke kelas A ya. Kita mainkan dia 192.168.10.0 ya, kelas tetap. Yang di sini kita masukkan ke ini IP yang ini ya, yang 50.2 nya 150.50.52 kita add ya. Jadi tadi yang di sini, yang ini, yang dua ini terhubung untuk menghubungkan dari kelas A ke kelas B. Ini yang dua ini ya. Jadi untuk menghubungkan kelas A ke kelas C, ke kelas C nya kita gunakan yang dua ini ya. Jadi untuk tahap selanjutnya ini sudah bisa kita close. Di sini tersambung sudah kemarin, tapi yang ini belum tersambung ke kelas A. Yang di kelas C belum tersambung ke kelas A. Sama seperti konfigurasi di kelas A, kita buat konfigurasi di kelas C juga sama seperti di kelas A. Kita klik dan masuk ke statiknya, statik. Yang kita sambungkan sekarang yang ini dulu, yang ini, supaya tersambung langsung ke kelas C ya. Kita mainkan networknya, berarti network yang ini ya, networknya 50.50.50.0 255.255.255.0. kita mainkan next stopnya itu yang ini ya, yang bertanggung jawab 150.50.50.1 ya. Kita add ya. Ini kelas C nya masih terhubung ke router yang tersambung ke kelas A ini. Sekarang kita bersambungkan yang kelas C nya ini terhubung ke sini. Nah, jadi kita mainkan IP yang di sini berarti ya. Kita tambahkan lagi 10.10.10.0. Kita mainkan dia ini yang bertanggung jawab di kelas A ya, 50.50 cukup ini 50 ya.
kemudian jaringannya sukses. Di kelas A ke kelas C sudah sukses. Coba kita ping kliennya ke kliennya. Oke, berhasil. Maka jaringan dari kelas A ke kelas B boleh saling berkomunikasi, dari A ke kelas C boleh berkomunikasi, dari B ke kelas A, B ke kelas C, maka semuanya sudah saling terkoneksi. Ya, kita coba langsung server ke server. Sekali lagi. Coba klien ke klien. Sukses. Klien ke klien. Sukses. Klien ke klien. Sekali lagi. Oke, sukses. Ya, kalau dia memang valid sekali, kita coba yang kedua kali supaya dia berhasil. Sepertinya valid. Kita coba sekali lagi. Dia sukses. Ya, ini jaringan kita sudah saling terkoneksi antara kelas A, kelas B, dan kelas C. Ya, dalam 3 kelas IP yang berbeda, kita dapat sambungkan saling terkoneksi dengan menggunakan 3 buah router. Kemudian supaya lengkap, kita juga mau coba belajar tentang menghubungkan jaringannya langsung ke sebuah wireless router. Ya, wireless router kita tambah di sini. Wireless router kita coba sambungkan dulu wirelessnya ke jaringan switch, ya. Kemudian kita ambil sebuah laptop, ya, yang mengambil jaringan dengan jaringan WiFi. Ini kita coba setting dulu, ya, kita setting dulu konfigurasinya. Nah, intinya kita kasih dulu namanya, kita masuk ke wireless dulu, ya. Kita coba cek dulu berapa internetnya. Internet untuk setting, kita ngasih wirelessnya, kita kasih namanya itu kelas A, ya. Kita save, kemudian kita kasih wireless security-nya, ya. Kita mainkan dia WPA, kita kasih 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita simpan, ya. Ini untuk wireless routernya kita simpan. Kemudian kita cek dulu internetnya udah masuk, ya. Internetnya udah masuk, ya. Ini IP-nya 10.10 10.5 sesuai dengan DHCP dari server sini. Kita masukkan laptopnya, kita mainkan dulu, kita matikan dulu laptopnya, ya. Matikan, kita ganti ke jaringan WiFi. Oke, kita close, yang ini juga kita close. Ganti cardnya menjadi WiFi card, kita hidupkan. Ya, kita klik kembali, kita ganti, kita on kan. Kemudian kita coba koneksikan jaringan wireless router ini langsung ke setiap komputer atau laptop yang sudah kita setting IP tadi. Kita coba laptop yang pertama, kita masuk ke desktop, kita masuk ke PC wireless, ya. Kita masuk ke
profilnya, kita buat dia connect, kita fungsikan, kita refresh ya. Ini ada kelas A, kita kasih koneksinya ya, kita kasih passwordnya 1234567, kita koneksikan ya. Maka laptop yang pertama sudah terkoneksi langsung ke wireless router. Untuk yang kedua, kita mainkan PC wirelessnya, kita profil, kita konekkan, kita masukkan dulu, kita refresh muncul ya. Ini kelas A, kita koneksikan, kasih password 1234567. Prinsipnya sama seperti jaringan asli ya. Kita coba ping di sini ke bawah ya, sudah berhasil. Kita juga mau tambahkan di sini ya, di kelas B nya sebuah wireless router. Kita buat di sini, kita sambungkan langsung ke switch internet. Kita coba setting di sini ininya, terus kita mainkan dulu wireless routernya. Ini kita ganti kelas B, kita save, kemudian kita wireless security, kita buat dia VPN personal, kita kasih 8765431, balikan dari yang kelas A. Kita save setting, kita close, terus kita tambahkan sebuah atau dua buah laptop ya. Kita coba langsung tangkap sinyal dari sini ya. Jangan lupa kembali dimatikan laptopnya dulu, kemudian kita ganti perangkat jaringannya menjadi wireless. Kita hidupkan kembali, kita close, kita coba tangkap jaringan yang di sini ya. Desktop, PC wireless, kita koneksikan, kita refresh dulu ya. Ini dapat kelas A, dapat kelas B. Kelas A tadi yang di sini, kelas B yang di sini ya. Sekarang terserah kita mau mengkoneksikannya ke kelas A atau kelas B. Kita coba di kelas B, kita koneksikan 8765431, kita koneksikan ya. Maka ya, belum terkoneksi. Kita coba sekali lagi, kita profil, kita koneksikan, kita refresh sampai muncul ya. Tak ditemukan. Refresh. Kelas B, kita koneksikan 8765431, kita koneksikan. Tidak. Kalau di kelas A 123456778, coba koneksi, sambungkah? Tidak juga.
Coba kita rubah dulu. Ini wirelessnya kita nyalakan di channel 10. 87431 lepas. Ini wirelessnya kita nyalakan di channel 1 lagi. Kita terus coba kembali kita nyalakan. Internetnya kita nyalakan, dia tadi statik 128. titik 10.10.10 dengan IP address 128 titik 10.10 titik. Tadi di kelas B 1 2 3 4 berarti sini 5 SMS-nya. Ini udah siap, kita close. Coba kita paksa profil, kita koneksikan, kita konekkan dulu ke kelas B. Lagi mencari source signal. Oke, kita makan di kelas B. Kita koneksikan 87654321. Koneksi. Loh, apa yang terjadi? Apa yang terjadi di kelas B? Kita koneksikan 87654321. Oke, sudah terkoneksi ya. Kita tambahkan satu lagi. Kita coba supaya pasti. Kita ganti jaringan lokalnya itu menjadi wireless. Kita hidupkan. Kita coba dulu sambungkan ke kelas B. Kelas B kita refresh dulu ya. Kelas B kita koneksikan, kasih password 87654321. kita koneksikan. Langsung terkoneksi belum? Refresh. Kelas B koneksi 87654321. Kita koneksikan. Connect. Kita masuk ke kelas proses. Dia katakan lagi proses. Kelas B koneksi 87654321. Kita coba tunggu koneksi. Oke, terkoneksi. Kita bisa tambah lagi di kelas C nya. Kelas C kita sambungkan kabelnya langsung dari switch menuju hooks. Ini kabelnya kurang ya, portnya kurang ya, portnya kurang. Kita coba tambah dulu, tambahkan portnya. Kita matikan dulu, kemudian kita kasih port yang baru, kita hidupkan kembali. Terus kemudian kita sambungkan ke fase internet 51 internet. Internet di HCP, maka nanti IP di internet yang di sini otomatis diambil. Ini kan belum tersetting, internetnya belum tersetting. Kita tunggu sampai
sampai dia hijau. Sampai dia hijau kita setting dulu yang di sini. Sambil menunggu kita buat dia GUI, kita mainkan dulu wirelessnya, namanya kita buat kelas C ya, kelas C kita simpan. Kemudian wireless security-nya kita buat enable pakai yang WPA to personal ya. Kita kasih kuncinya A B C D E F G H I J, kita simpan. Terus ini coba kita cek dulu ya, belum dapat ya, IP internetnya belum dapat ya. Sudah ditemukan ya, IP internetnya sudah masuk 192.168.10.5 ya. Kita coba dulu satu komputer saja atau satu laptop, kita coba pasangkan dan kita hubungkan langsung ke wireless routernya. Kita hapus, kita coba kembali, kita hidupkan. Oke, kita cek apakah bisa terkoneksi wireless. Kita masuk ke profil, kita koneksikan push. Tadi kita pastikan dulu dia pakai radio di jalur yang berbeda dengan radio wireless router yang sebelumnya ya. Kita coba langsung sambungkan ke laptop. Terus biar dia mencari wireless router di kelas C, kita temukan ya, kelas C. Kita coba koneksikan langsung A B C D E F G H I J, password yang baru kita buat ya. Kita koneksikan, kita tunggu apakah dia tersambung atau tidak. Terjadi A B C D E F G H I J, kita koneksikan. Kenapa tidak tersambung? Prosesnya sedikit lama. Kelas C kita koneksikan, selesai proses. Oke, kita masuk ke kelas C, kita koneksikan A B C D E F G H I J. Dan transaksi juga. A B C D E F G H I J, bersihkan. Ada tak tersambung. Muncul, nah ini dia kelas C. Kita koneksikan A B C D E F G H I J.
pin. Ya, kenapa dia valid? Karena memang ini belum masuk ke dalam satu jaringan ya, dia hanya mengambil jaringan internet kemari, tetapi kita lihat IP nya ya, IP yang digunakan 192.168.100 ya, sementara sini 10, di sini 10, di sini dia gunakan 100. Nah, coba kita buat kemari, kita mau sambungkan ini dulu ke kelas C. Kelas C. Temukan edit, kita coba first class C, kita konversikan A B C D E F G H I J. Belum tersambung. Dia ke kelas C. Kita refresh. Kelas C kita konversikan A B C D E F G H I J. Sambung. Belum. Kita profil, kita coba edit ke kelas C. Menekan. Oh, tak tersambung. B C D E F G H I J. Tak tersambung. A B C D E F G H I J. Ya, tersambung. Ya, dia langsung kembali. Coba ping sini kemari ya, sukses. Kalau nanti mau dihubungkan ya, agar laptop di jaringan ini dapat terhubung kemari, kita harus setting kembali wireless routernya. Contoh di sini kan dia menggunakan 10.0, maka di sini kita buat di GUI nya wirelessnya itu kita buat security wireless, settingnya kita mainkan dia 10. 10 ini kita buat dia 20, maka start IP nya itu 100. Bisa diedit. Kalau kita buat LAN-nya kita save ya. Oh,
jaringan dengan internetnya, itu tidak bisa ya, nggak bisa. Ya, memang ini untuk jaringan lokal aja internetnya, tak bisa dia ke kelas yang berbeda, jaringan lokal. Oke, sekian dulu dari saya. Jikalau ada yang mau ditanya atau yang kurang jelas, boleh bertanya di kolom komentar. Jangan lupa di like, subscribe, dan dibagikan ke akun media sosial Anda. Terima kasih.